It's what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudi Pratama. Di sini saya akan membahas materi lanjutan, yaitu tuntutan hak, isi, kompetensi, dan formulasi ataupun penggabungan gugatan dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Yang pertama, tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu yang pertama, persoalan yang mengandung konflik, dan yang kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak ataupun penggugat dan tergugat. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal gugatan itu dibuat. Yang kedua, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditunjukkan. Selanjutnya, isi gugatan tersebut dan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat dan mengirim gugatan atau kuasanya yang ditandatangani. Ditinjau dari sisi gugatan, Pasal 8 FQ menentukan bahwa gugatan memuat tiga hal. Yang pertama, identitas para pihak, yang kedua, posita, dan yang ketiga, petitum. Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri ataupun ciri-ciri masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat, tempat tinggal, domisili, dan tempat kedudukan. Di samping itu, untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara-perkara tertentu perlu pula dicantumkan agama seperti dalam perkara perceraian. Selanjutnya, posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini membuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu yang pertama, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan dudukannya masalah. Kedua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dan amar atau putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas, cermat, karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai terkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi kewenangan, yaitu yang pertama kompetensi kewenangan absolut, yang kedua kompetensi kewenangan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut ataupun mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum, maupun dalam lingkungan peradilan
yang lain. Jadi dengan demikian kompetensi absolut ini adalah untuk menjawab pertanyaan pengadilan macam apa dalam pengertian lingkungan peradilannya dan jenjangnya yang berwenang untuk menerima atau memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Jadi kompetensi relatif dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan. Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi ataupun penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang ataupun subjek hukum. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Akan tetapi, dalam tiga hal kumulasi objektif ini tidak dibolehkan. Yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan ataupun gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa. Maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang ataupun secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Yang ketiga, tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal gugatan itu dibuat. Yang kedua, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditunjukkan. Selanjutnya, isi gugatan tersebut dan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat dan mengirim gugatan atau kuasanya yang ditandatangani. Ditinjau dari sisi gugatan, pasal 8 FQ menentukan bahwa gugatan memuat tiga hal. Yang pertama, identitas para pihak, yang kedua posita, dan yang ketiga petitum. Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri ataupun ciri-ciri masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat, tempat tinggal, domisili, dan tempat kedudukan. Di samping itu, untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara-perkara tertentu perlu pula dicantumkan agama seperti dalam perkara perceraian. Selanjutnya, posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini membuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu yang pertama, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan dudukannya masalah. Kedua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dan amar atau putusan pengadilan.
Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas, cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai terkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetensi kewenangan, yaitu yang pertama kompetensi kewenangan absolut, yang kedua kompetensi kewenangan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut ataupun mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Jadi dengan demikian kompetensi absolut ini adalah untuk menjawab pertanyaan pengadilan macam apa dalam pengertian lingkungan peradilannya dan jenjangnya yang berwenang untuk menerima atau memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Jadi kompetensi relatif dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan. Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi ataupun penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang ataupun subjek hukum. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Akan tetapi, dalam tiga hal kumulasi objektif ini tidak dibolehkan. Yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan ataupun gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang ataupun secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Yang ketiga, tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.